Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dan misi sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, tentu sangat penting untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Agar dapat mewujudkan budaya positif tersebut, maka harus dapat menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Konsep yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif memfokuskan pada motivasi internal peserta didik sehingga mereka mampu mengontrol tindakan mereka sendiri sebagai wujud disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Konsep yang kedua, yakni motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi diri yang diinginkan terkait perilaku manusia dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, motivasi ketiga yaitu menjadi diri yang diinginkan terkait perilaku manusia dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya merupakan motivasi internal. Sebagai seorang guru perlu meminimalkan pemberian hukuman atau imbalan dan menuntun peserta didik untuk memiliki motivasi internal. Konsep yang ketiga terkait posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru yang diterapkan di sekolah. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, maka seorang guru seharusnya memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada peserta didik untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Posisi manajer sesuai dengan prinsip restitusi yang menuntun peserta didik untuk menciptakan identitas positif serta keberhasilan di dalam diri mereka. Selanjutnya adalah implementasi tentang konsep pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Sebagai guru dalam pembentukan keyakinan kelas, peran guru adalah membantu dan membimbing peserta didik untuk mewujudkan keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama. Keyakinan ini akan diterapkan di lingkungan kelas dan akan dievaluasi jika diperlukan. Implementasi konsep yang kelima yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam berperan sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan kelas. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah untuk menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri serta bertanggung jawab. Mengenai keterkaitan antara materi pada modul budaya positif ini dengan materi pada 3 modul sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka guru akan semakin mudah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, serta mudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak dan mewujudkan visi guru penggerak itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada peserta didik, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Sebagai pemimpin perubahan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Guru penggerak harus selalu melatih diri dan perlu untuk mengadopsi cara berpikir sistem sebagai pendekatan holistik yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian ekosistem pendidikan dapat saling berkolaborasi sesuai dengan keyakinan sekolah dan mampu berkembang secara berkelanjutan untuk menciptakan budaya positif. Sebagai seorang guru, apalagi sebagai guru penggerak, maka harus memiliki visi dan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang kontekstual serta memuat elemen dan dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk mengejawatakan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya persemaian dan pelestarian budaya bangsa. Selanjutnya terkait refleksi pemahaman pada modul 1.4. Setelah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya memahami bahwa konsep-konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam memimpin dan mengelola pembelajaran sehari-hari, serta berbagi praktik baik dengan guru lain di sekolah atau di komunitas belajar lainnya. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan buat saya setelah mempelajari modul 1.4, yaitu ternyata selama ini saya sangat keliru dan merasa bersalah karena posisi kontrol yang saya praktikkan selama ini masih pada tahap membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Harusnya sebagai guru yang berpihak pada murid berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu, sangat di luar dugaan bahwa penghargaan ternyata bisa berdampak layaknya hukuman. Hal ini karena penghargaan dapat menyebabkan rusaknya hubungan karena timbul rasa iri dan ketidaksukaan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, atau bahkan mematikan kreativitas peserta didik. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merubah kebiasaan dalam mendisiplinkan peserta didik dengan hukuman. Saat ini saya membiasakan dan melatih diri untuk fokus pemberian konsekuensi dan melaksanakan restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer yang merupakan tindakan disiplin positif untuk menuntun peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Materi pada modul ini juga telah menyadarkan saya sebagai guru untuk selalu menjadi teladan bagi peserta didik di sekolah dan juga selalu menampilkan nilai-nilai kebajikan serta membiasakan kesepakatan atau keyakinan kelas di pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu mendiskusikan dengan peserta didik tentang konsekuensi yang tepat terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya, karena sebelumnya masih berorientasi pada hukuman. Saya juga membiasakan melaksanakan segitiga restitusi dengan mengikuti tahapannya, misalnya pada kasus peserta didik tidak melaksanakan tanggung jawab piket, tugas sekolah, tidak menjaga kebersihan dan fasilitas kelas, masalah peserta didik yang sering tidak datang tanpa alasan, serta masalah perselisihan peserta didik di kelas maupun antar kelas. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu saya merasa bersalah karena apa yang saya terapkan selama ini masih jauh dari yang seharusnya. Saya masih kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari solusinya sendiri. Saya masih sering mendominasi dan memberikan asumsi-asumsi berdasarkan pengalaman pribadi atau orang lain. Meskipun dalam memberikan sanksi, saya mendiskusikan dengan peserta didik, namun lebih sering sanksi tersebut masih berorientasi pada hukuman. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik yaitu saya sudah menerapkan kesepakatan kelas semenjak tahu melalui pembelajaran mandiri pada plafon Merdeka Mengajar. Meski masih belum maksimal, hal ini saya merasa telah membawa perubahan positif pada nilai tanggung jawab peserta didik di kelas saya. Yang perlu diperbaiki dalam hal ini yaitu mengganti hukuman menjadi konsekuensi, menjadi manajer bagi peserta didik dalam pemecahan masalah, serta lebih memahami tahapan restitusi dengan benar. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid,
Berdasarkan 5 posisi kontrol, saya lebih sering memposisikan diri pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, penghukum, dan teman. Posisi yang paling sering saya terapkan yaitu pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa apa yang saya lakukan sudah efektif karena membawa pada perubahan sikap peserta didik, namun ternyata hal tersebut dapat berdampak pada psikologis ke depan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya terus berupaya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Dan perbedaannya dengan komunikasi efektif, selain melatih peserta didik untuk bernalar kritis, juga melatih untuk lebih bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik saya. Namun masih pada tahap memvalidasi perilaku yang salah. Dan bagaimana saya mempraktekannya, yaitu dengan mengajak komunikasi peserta didik dengan menanyakan kesalahan atau kekeliruannya, lalu menanyakan alasan ia melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya biasanya saya langsung memberikan sanksi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu sebagai guru perlu melatih diri untuk terampil dalam menerapkan komunikasi positif dengan peserta didik, mendalami teknik coaching dan layanan dasar untuk bimbingan konseling, serta dapat berkolaborasi dan berkomitmen dengan seluruh warga sekolah, orang tua, dan stakeholder dalam mewujudkan disiplin positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.